Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Main Pukul Bagus Sarmili, Tolomo, Nusantara. Saya orang Betawi. Yang namanya orang Betawi, selangkeh dua langkeh udah pasti punya mainan. Punya tanah tanamin sawit, badan basah abis mencangkul. Belum sempurna kalau orang Betawi kagak bisa main pukulan. Silat merupakan budaya warisan leluhur kita, sebuah kearifan lokal yang harus kita lestarikan dan kita jaga, jangan sampai mati obor, sampai ke anak cucu kita. Ini masih PR ya untuk beberapa silat tradisi, karena banyak banget silat tradisi yang masih belum ngebuka diri mereka untuk memperbolehkan orang di luar pagar mereka untuk belajar. Tapi kesininya, seiring dengan waktu berjalan, mulai ada beberapa silat yang mungkin dia udah mulai berpikir, nih jangan sampai mati obor, mereka udah mulai ngebuka diri, memperbolehkan orang dari luar pagar yang bukan, notabene-nya bukan dari jalur keluarga untuk belajar. Nah, di sini nih, nggak cuman si silat tradisinya juga harus didukung sama pemerintah juga pastinya kan, karena ini kan budaya. Budaya itu kan memang harus dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi? Sedangkan anak-anak sekarang mulai skeptis sama yang namanya silat, karena dipikir silat itu apa ya, nggak aplikatif,
lebih banyak seperti nari, terus mungkin lebih dekat ke kliniknya. Wah, itu sampai sekarang masih PR, tapi yang pasti masih bisa kita bisa perkenalkan dan kita kembangin, pasti bisa kalau orangnya pelaku-pelakunya mau ikut berjuang. Pada umumnya silat itu, khususnya silat tradisi, filosofinya mereka mengandalkan seperti filosofi golok. Jadi guru itu batu asahan, murid itu adalah goloknya. Batu asahan habis, tuh golok pasti tajam. Nah, golok tajam kita bawa kemana-mana, itu bisa ngelukain orang lain, apalagi diri kita sendiri. Makanya kita butuh yang namanya sarung golok. Nah, sarung golok di sini itu diumpamain sama agama. Gimana cara kita bisa tahu agama kita? Makanya ngaji. Jadi silat itu adalah bela diri yang nggak cuma sekedar mengolah badan, dia juga mengolah rasa. Terus juga dia itu ngajarin nggak cuma gerak yang ujungnya impactnya ke kita tuh cuma sehat, bukan. Tapi kita juga di situ diajarin mengenal tubuh kita sendiri. Nah, di sini silat itu nekenin sama gimana caranya kita itu ngebangkitin yang namanya refleks. Nah, manusia itu normalnya itu pasti punya refleks, kayak ketusuk jarum, misalnya dia kepleset atau dikagetin sama temennya, pasti ada kaget. Tapi di sini yang dilatih tuh ngidupin refleks responsif terhadap serangan. Jadi otomatis kalau itu sudah tercapai, biasanya kita bisa mengasumsikan itu orang sudah seimbang antara serambi kanan serambi kirinya, dan otomatis akan berpengaruh dan kehidupannya dia akan lebih dinamis. Silat juga mengajarkan, ya seperti tadi saya bilang, itu mempelajari tubuh. Jadi kadang-kadang kalau zaman dulu nih, kalau dengar ceritanya orang zaman dulu, kalau mau berobat itu kita nyebrang kali, nyebrang gunung, bukit. Jadi nggak mungkin gitu dalam keadaan sakit, kita tuh mesti cari tabib. Jadi mereka menciptakan sebuah gerak yang nggak cuma sekedar untuk bikin sehat atau bela diri, tapi juga sebagai terapi untuk badan sendiri, untuk ngobatin diri sendiri. Sebenarnya itu. Orang yang belajar silat itu biasanya diajarin yang namanya pelajaran adab. Dan dulu, orang zaman dulu belajar silat itu pasti belajar ngaji dulu. Jadi bisa dibilang silat itu sebagai pelengkap dari orang yang belajar ngaji. Jadi orang zaman dulu tuh ngajar ngaji itu, kalau ngelihat muridnya, santrinya itu udah mulai bosen, udah mulai capek, ngantuk, diajak tuh ke pelataran, yuk kita gerak dulu, nyalain lampu, kalau zaman dulu namanya lampu apalah gitu yang pakai itu. Nah itu biasanya diajarin tuh 1 jurus 2 jurus, jadi biar besokannya makin banyak yang semangat atau makin banyak yang datang lagi untuk belajar. Dan makanya di sini kenapa silat itu dekat sama yang namanya belajar ngaji atau belajar agama. Jadi otomatis kita diajarin namanya adab. Adab itu harus dikedepanin. Jadi jangan ilmu aja yang dikedepanin, adab dikedepanin. Jadi biasanya kalau orang yang adabnya dikedepanin, biasanya itu lebih ngejaga dan lebih beretika. Nah, moralnya lebih bagus. Jadi kalau dibilang silat itu sebagai sarana wadah pendidikan etika dan moral, ya. Karena dia dekat dengan agama. Orang-orang tua zaman dulu itu mengartikan silat itu syahadat, sholat, sholawat, silaturahim, lawan anti Tuhan. Jadi otomatis itu semua ada di situ. Ada semua. Kita jadi silaturahim, ngejalin silaturahim ke tempat-tempat lain, ke teman-teman yang lain. Jadi intinya banyak orang salah kaprah, jawara itu bukan orang yang juara ngelawan siapa aja kalah dan di situ ada pertumpahan darah. Enggak. Jawara itu yang benar sejatinya itu adalah juara di mana-mana banyak saudara, banyak yang ngajakin ngopi bareng, banyak ngamprok ngeriung kayak gitu. Jadi intinya silat itu benar-benar sarana pendidikan itu tadi, etika dan moral itu benar banget.
Lah hebat be. Hebat. Makan soto babat. Baru setengah matang dimakannya keras. Segitu aja dibilang hebat. Mau belajar? Datang ke rumah, bawa beras.